Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Amanina Putri Patricia NIM 19107011062 izin memberikan komentar sedikit terkait kasus yang sedang booming saat ini sebagai pemenuhan tugas ulangan tengah semester mata kuliah Etika Profesi Hukum yang diampu oleh Bapak dosen Saiful Aziz selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang. Berkaitan perihal kasus pembunuhan berencana yang dilakukan Ferdy Sambo dan obstruction of justice. Ferdy Sambo terbukti menjadi aktor utama kasus penembakan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat usai Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap fakta hukum baru terkait kasus pembunuhan ini. Kasus ini sempat ditutup-tutupi dengan rapat hingga terbukalah karena jerit tangis seorang ibu Brigadir J yang meminta peti untuk dibuka. Kasus pembunuhan Brigadir J yang kontroversial hingga mancanegara membuat Presiden Jokowi mengingatkan Kapolri hingga 4 kali untuk segera menuntaskan kasus kematian Brigadir J ini sampai ke akar-akarnya. Kasus pembunuhan Brigadir J yang pada akhirnya mengikat 5 tersangka dikenakan pasal 340 KUH pidana terkait pembunuhan berencana dengan ancaman pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup. Kita lihat sendiri bahwa kasus ini terdapat unsur muatan politis yang kuat. Hal ini bisa melebar dan mengancam berbagai pihak. Ferdy Sambo juga kita lihat bahwa dia sepertinya memiliki kartu atas kasus-kasus yang kompleks saat ini. Kasus ini dapat mengacaukan agenda strategis nasional sehingga dapat mempengaruhi hubungan Indonesia dengan luar negeri. Kita juga membuktikan bahwa Brigadir J berupaya menghalang-halangi suatu proses hukum dari kasus ini. Dalam kasus ini kita tahu sendiri bahwa Brigadir J dalam hal ini telah melanggar kode etik Polri, yang mana kode etik Polri ada 4 hal, yaitu etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan, dan etika kepribadian. Dalam hal ini, pembunuhan Brigadir J yang dilakukan oleh Ferdy Sambo telah menodai etika kelembagaan, etika kemasyarakatan, dan etika kepribadian. Ini sangat miris sekali, teman-teman. Polisi yang seharusnya sebagai contoh untuk masyarakat sekitar justru malah melakukan tindak pidana hukum. Hal ini sangat melanggar etika Polri dalam melakukan penegakan hukum, melakukan kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum, serta tidak menepati sumpah janji jabatan, komitmen moral, dan sumpah janji anggota Polri. Ini juga berhubungan dengan kasus Teddy Minahasa. Teddy Minahasa yang mana terjerat kasus pengedaran narkoba. Akhirnya, Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Mukti Jauharsa, menerapkan pasal hukuman mati dan minimal 20 tahun penjara. Hal ini karena terjerat pasal 114 ayat 2 Subsidiar, pasal 112 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 junto pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kita bisa mengambil hikmah dari kasus-kasus yang dilakukan anggota Polri sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Tapi harus kita ketahui bahwa kasus-kasus seperti ini, hal-hal yang buruk dan melanggar hukum hanya dilakukan oleh oknum-oknum, tidak secara keseluruhan. Jadi, tetaplah tingkatkan kepercayaan terhadap masyarakat agar hidup aman dan sejahtera.
Sekian, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.